Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati Rahman, NIM C201-18464. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Konsentrasi Keuangan. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah, diampu oleh Ibu Tri Frida Suryati SE MSI. Sekarang saya berkuliah di PSDKU Untat Tojo Una-Una. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah, saya dituntut harus mampu menerapkan dan melaksanakan 6 fungsi manajemen keuangan daerah. Di antaranya yaitu, saya harus mampu mengalokasikan potensi sumber-sumber ekonomi. 2. Saya harus mampu memproses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana kedua fungsi tersebut termasuk dalam fungsi perencanaan. Yang ketiga, saya harus mampu mengukur kinerja Pemda dan mengukur standarisasi. Yang keempat, saya harus mampu melaksanakan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, di mana kedua fungsi tersebut termasuk dalam fungsi pelaksanaan. Yang kelima, saya harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. 6. Saya harus mampu mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah, di mana fungsi terakhir ini termasuk dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Namun, saat ini saya mendalami fungsi perencanaan yang kedua, yaitu mampu memproses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta menggunakan variabel keadilan anggaran. Dengan harapan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una dapat menerapkan keadilan anggaran di daerahnya, serta mampu memproses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang penyusunan APBD yang harus diperhatikan dan diterapkan di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini, penyusunan APBD harus didasarkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, APBD harus disusun secara tepat waktu dan tahapan dan jadwal. Yang ketiga, penyusunan APBD dilakukan secara transparan, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat, penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, saya di sini tidak hanya menjelaskan tentang penyusunan APBD, tetapi saya ingin menjelaskan tentang sedikit keadilan anggaran agar di daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat memperhatikan dan menerapkan keadilan anggaran tersebut, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Di sini saya mengambil contoh studi kasus mengenai otonomi daerah dan anggaran yang berperspektif keadilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan peluang, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Dalam hal ini, saya mengambil studi kasus lagi di Samarinda. Misalnya di Samarinda, sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, diproduksi 25 peraturan pemerintahan daerah, sedangkan di tahun sebelumnya terkait ada 23 perda
15 Perda tahun 1999, 19 Perda 1998, 23 Perda 1997, dan 15 Perda 1996. Produktivitas pemerintah daerah ini dapat dilihat sebagai kekuasaan yang senantiasa, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralisasi menuju desentralisasi di daerah era otonomi daerah. Pemerintah daerah mendapat kekuasaan penuh untuk memutuskan sendiri kebijakan politik dan pengalokasian anggaran daerahnya. Meskipun demikian, perlu dipertanyakan, apakah pemerataan kekuasaan itu mengandung pula pemahaman pemerataan yang berperspektif keadilan? Ada kekhawatiran bahwa desentralisasi ke penguasa lokal, jika tidak diimbangi dengan kesadaran untuk berpihak kepada kelompok miskin dan adil bagi perempuan dan laki-laki. Hal inilah yang dimaksudkan dengan kesadaran untuk mengharus utamakan gender. Peran yang berperspektif keadilan atau gender telah mulai dikembangkan di beberapa negara, misalnya di Australia, Afrika Selatan, Tanzania, dan di Eropa. Saya mengambil studi kasus di Australia, bagaimana penerapan keadilan gender di negara tersebut. Di Australia, komitmen yang kuat menyebar di semua departemen yang terkait dengan program dan belanja yang relevan. Setiap institusi mencantumkan dalam belanja dan programnya spesifik target bagi belanja perempuan dan anak perempuan, pengalokasian dana bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender, dan dalam anggaran umum diidentifikasi penggunaan dari undang-undang dan siapa yang memiliki akses ke pasar impor. Selain itu, tidak hanya di berbagai negara luar, di Indonesia pun diterapkan perspektif gender tersebut. Anggaran yang berperspektif gender atau gender budgeting ini mulai dikembangkan sejak terbentuknya Gerakan Gender Budget Advokasi atau GBA tahun 2001 atas inisiatif The Asia Foundation bersama 10 LSM lokal atau KPI, SIBA, BIGS, Patiro, Fitra, LSPPA, Rifka, ANSI, Yasanti, BSUI, Aceh, dan GBBBM. Forum ini melakukan beberapa program kegiatan di level daerah dan nasional untuk mendesakkan kepada pemerintah daerah dan pusat agar menyusun APBD yang berperspektif gender. Beberapa kegiatan gender budgeting yang telah dilakukan oleh LSM lokal antara lain KPI atau Koalisasi Perempuan Indonesia. KPI tersebut melakukan advokasi gender budgeting dengan mendesak MPR agar mengalokasikan anggaran sektor pendidikan 30%, kesehatan 15%, dan anggaran pemberdayaan perempuan 5% dari APBN sesuai dengan DAP MPR nomor 6 tahun 2002. Di level daerah, KPI melakukan studi bersama dengan Pemda dan DPRD Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang, Pariman, dan Kota Madia. Baik, saya rasa cukup dengan penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir. Kiranya dan harapan saya untuk Kabupaten Tojo Una-Una dapat menerapkan adanya KPI Koalisasi Perempuan Indonesia, karena menurut saya KPI itu sangat perlu dibutuhkan di daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Serta harapan saya juga Kabupaten Tojo Una-Una bisa menerapkan keadilan anggaran serta memproses penyusunan APBD
agar terrealisasikan secara sasaran dan tujuannya. Cukup sekian video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuhi aturan protokol kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.